Ya, kita akan masuk dalam kami bersyukur kami memasuki pada jemaat yang diberkati, jemaat yang mendapatkan kekuatan, penyertaan, dan support dari Tuhan, dan tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami akan belajar kekuatan karakteristik dari jemaat Philadelphia. Tuhan, kami tahu ada dua jemaat yang mendapatkan satu hati Tuhan, Smyrna dan Philadelphia. Dan di dalam kedua jemaat ini kami melihat ada nama yang berlawanan dengan Tuhan, yaitu iblis, yang ada di tengah-tengah mereka, tetapi yang tidak bisa meruntuhkan iman mereka, pengharapan mereka, dan kasih mereka. Kami mau hari ini Tuhan mendapatkan satu kekuatan baru setelah kami mempelajari, menikmati, dan mengamati hidup kami dan menaati dalam jalan hidup kami di depan. Berkat akan selalu mengiring kami, dan hidup yang berkelimpahan yang tidak pernah lewat dari hidup kami akan terus mengalir di dalam hati kami, di dalam seluruh ucapan kami, dan juga apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Kebaikan-kebaikan Tuhan mengalir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Kita membuka dan membaca ya. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 7. Jemaat Philadelphia, jemaat yang ditopang Tuhan, jemaat menjadi teladan ya. Dan jemaat ini satu-satunya gereja yang ada sampai abad 19. Itu adalah jemaat Philadelphia. Ya, sampai sekarang ini kalau saudara ke daerah Turki, ketujuh gereja itu masih ada semua tempatnya. Ya, nanti beberapa foto-fotonya kita akan lihat. Ada satu karakteristik gambaran Kristus yang dikatakan nanti yang kudus, yang benar, dan memegang kunci Daud. Nah ini pentingnya, kunci Daud. Nah kita akan belajar di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Kota Philadelphia itu apa artinya dan siapa pendirinya, semua akan dijelaskan sebagai introduksi ya. Wahyu pasal 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang pertama, yang benar, kedua, yang memegang kunci Daud, kunci kerajaan Daud. Ya, kunci Daud itu kunci kerajaan Daud, kunci kerajaan Allah. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Jadi kalau dibuka, nggak ada orang bisa nutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Jadi open and close system. Ada pelayanan open doors, itu ayatnya ini. Saudara kalau tahu, pelayanan open doors yang misi dan juga mendoakan dan semua itu ayatnya itu Philadelphia. Banyak orang nggak tahu juga. Yang ke-8, ini ada ayat yang ke-7 itu ada di dalam Yesaya 22 ayat 22. Saya bacakan ya. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Nah, Yesaya 22 ayat 22 itu tadi Ayub ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, yaitu Mesias. Atas bahunya sebagai tanggung jawabnya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila menutup, tidak ada yang dapat membuka. Persis sama. Jadi kalimat-kalimat firman Tuhan itu kalau persis sama itu namanya nubuatan dan digenapi di dalam Kristus. 8 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini tahu sudah saya bahas, bukan tahu biasa pengetahuan dan tindakan-tindakan kegiatan bukan, tapi ini tahu adalah hubungan hati ke hati yang disebut sebagai hubungan intimacy, hubungan kedekatan, bukan hanya hubungan perkataan, hanya hubungan secara fisikal, tetapi itu hubungan di dalam kejiwaan hati dan seluruh kehidupannya yang utuh. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Dalam bahasa sehari-hari, apa sih kekuatanmu? Seberapa sih kekuatanmu? Sekuat apa sih kamu? Jadi artinya bahwa
Ya, kita ini nggak kuat. Kalau tidak disertai Tuhan, siapa yang kuat? Nggak ada yang kuat. Dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, atau sebenarnya tidak ada apa-apanya. Namun, apa kekuatan dari jemaat jemaat Philadelphia? Kekuatannya nggak ada. Tidak seperti jemaat yang kemarin kita bahas, Tiatira. Wah, kekuatannya luar biasa, kekayaannya, kehormatannya penuh dengan penghasilan yang, wah, saudara, itu nggak kekurangan apapun gereja. Dan bahkan gereja punya dana abadi, gitu kan. Dana yang nggak habis-habisnya. Tapi jemaat Philadelphia di dalam segala kekurangan yang luar biasa. Apa yang menjadikan mereka itu hebat sekali? Dikatakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun ini kan melawan yang nggak kuat tadi. Namun kamu itu kuatnya luar biasa. Gitu. Yang membuat kamu kuat itu apa? Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, dua ini, saudara. Taat dalam firman Tuhan, walaupun kita lemah, walaupun kamu nggak seberapa, kekuatanmu nggak ada, dan tidak mungkin juga kamu pakai kekuatanmu. Aku tahu seberapa kekuatanmu, tapi imanmu memegang firman itu, saudara, itulah kekuatanmu yang tidak bisa dijatuhkan oleh iblis dan semua. Tidak ada orang bisa menjatuhkan kamu. Bahkan dirimu sendiri pun nggak bisa menjatuhkan. Jadi menuruti, menaati firman Tuhan, dan dikatakan di sini, saudara, tidak menyangkal namaku. Banyak orang ateis tidak mengatakan, aku ateis, enggak. Oh, aku percaya Tuhan Yesus. Aku mengerti Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi hidupnya itu ateis. Ateis itu bukan berarti mengatakan Tuhan tidak ada. Bukan. Kamu tidak melihat Tuhan dalam setiap hidupmu. Kamu ateis. Apa itu ateis? Tidak percaya Tuhan menyertai kamu. Kamu lebih melihat masalahmu daripada kebesaran Tuhan. Kamu ateis. Kamu tidak percaya Tuhan. Kamu melihat kekayaan lebih besar daripada Tuhan. Kamu juga ateis. Barusan ini Richard Dawkins, tokoh ateis abad 20, sangat pintar dan banyak perdebatan dia bisa membalikkan banyak dengan sistem sains dia. Dan seorang penulisnya masih muda, ini baru saya baca. Tadi waktu berjalan saya baca. Anak muda namanya Banana Man. Nah, saudara nanti dibaca aja kalau nggak salah di Time itu pernah bahas ya. Dan anak ini sangat kagum dengan Richard Dawkins. Buku-bukunya dia baca, kemudian dia sendiri yang terlibat di dalam, dia menuliskan, termasuk dia mengedit semuanya. Saudara, barusan bertobat. Dan dia mengatakan apa? Kepercayaannya Richard Dawkins ilusi semua. Orang yang tidak percaya ada Allah, saudara, itu membohongi diri sendiri. Orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kenapa ada orang Kristen yang tidak percaya pada Tuhan? Dan saya katakan, Tuhan, saya nggak percaya Tuhan seperti orang ateis yang ada di Korea Utara, gitu kan, yang di China, itu kan ateis semua. Bukan, saya. Ateis itu adalah orang yang tahu Tuhan tapi nggak ngakui. Nah, itu ateis. Sama dengan kita orang Kristen, tahu Tuhan Yesus, tapi nggak mau ngakui dalam hidupnya, mau taat dan tidak menyangkal dia, kamu ateis. Christless Christian. Banyak orang Kristen seperti, bahkan saya pernah ngomong dengan pendeta. Ini sangat dikagumi orang, doanya, wah, luar biasa. Dia ngomong saya seperti ini. Pak Hu, tahu nggak? Saya mau jujur. Saya ini nggak tahu tiba-tiba kok dengan Bapak itu kok rasanya nggak terbuka. Dia terbuka. Bapak tahu nggak? Orang semua kagum dengan saya. Wah, puasa luar biasa. Doanya luar biasa. Dia ngomong gini, Ustaz. Tahu nggak? Pendoa saya itu lebih berdoa dari saya. Lebih sungguh-sungguh dari saya.
Saya ini baru makan, baru puasa harus makan, dan orang nggak ada tahu. Saya lapar, saya makan. Dan orang pikir saya itu tanda petik puasa. Dan saya berdosanya apa? Saya nggak ngomong kalau saya itu puasa dan saya langgar puasa saya. Kenapa? Demi reputasi, prestasi, dan nama baik saya. Terus saya ditanya, menurut Pak Agung gimana? Saya jawab langsung, dosa yang sangat besar. Dan saya beritahu, Pak, itu kekejian ya. Saya pikir habis itu nggak diundang lagi saya. Ada beberapa gereja ngundang saya, begitu saya ngomong apa ada yang tentang kebenaran, nggak ngundang lagi. Banyak, bukan satu dua. Nggak doyan dia, dengan kebenaran nggak doyan. Ya memang bukan kamu yang dengar. Tapi jemaatnya yang dengar, beda dengan pemimpinnya. Sangat beda. Terus saya waktu ngomong kekejian bagi Tuhan, hidup seperti itu munafik yang luar biasa. Terus dia mengatakan, coba bayangin kalau Bapak saya ngomong di depan jemaat saya, yang saya bangun ini puluhan tahun runtuh langsung. Terus saya beritahu, kerajaan Bapak atau kerajaan Tuhan? Kamu meninggalkan Tuhan atau mau meninggalkan dirimu? Dua-duanya, Pak. Sampai guyonan gitu. Saudara, saya lihat ini memimpin jemaat begitu besar. Hidupnya bisa seperti ini. Itu ateis loh. Pendeta ini ateis, tapi dia tuh pendeta. Tapi hidupnya itu tidak takut dengan Tuhan. Dia tidak lihat Tuhan. Dia lihat jemaatnya. Dia pokoknya gimana caranya saya tuh hebat di depan jemaat saya. Dan jemaat saya lihat saya itu orang tanpa dosa loh. Dibelain sampai mati. Bahkan ada yang belain saya tuh sampai mau mati. Mau menyerahkan nyawa bagi saya. Bukan pada Yesus itu. Menyerahkan saya bagi saya. Nah, saudara kita lihat. Dan kita lihat bagaimana jemaat Philadelphia. Kita teruskan. Coba kita lihat. Jadi menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Itulah kekuatan terbesar orang Kristen. Bukan duit. Bukan gereja bagus. Bukan yang megah. Bukan, saudara. Taat firman Tuhan dan kau tidak menyangkali namaku. Oh, itu kekuatan yang menggetarkan seluruh daripada kerajaan kegelapan. Setan paling takut orang Kristen yang taat dan tidak menyangkal Tuhan. Setan bersama dengan orang Kristen yang hidup kayak pendeta tadi. Jemaah iblis. Itu yang dikatakan. 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta, bohong. Akan kuserahkan kepadamu. Luar biasa. Jadi jemaat yang seperti itu, yang berdusta semua itu akan kamu taklukkan karena kamu taat dalam kebenaran, tidak menyangkal namaku. Mereka akan tunduk kepada kamu. Dan mereka berada dalam kekuatan, di dalam kekuatan terang, kegelapan itu takluk. Yesus kata demikian. Saudara, ini sebenarnya bukan hanya soal jemaat. Itu soal kekuatan dalam hidup kita, keluarga kita. Saudara punya iman kan? Seperti itu. Saudara punya iman. Kegelapan itu tidak bisa kalahkan terang. Jadi kalau saya benar, kegelapan itu pasti takut. Itu iman kita. Kan itu harusnya seperti itu. Jemaat Philadelphia kan seperti itu. Karena kamu taat, kamu tidak menyangkal namaku, maka jemaat itu yang punya kekuatan dan tanda petik dari iblis itu akan tunduk, takluk, dan ditaklukkan Tuhan di depan. Contoh Paulus. Dengan kekuatannya luar biasa, dengan gerakannya, dengan dukungan dari pemerintah Romawi, dari orang Farisi semua, dari sinagoge, dari bait Allah, itu dukung dia. Bunuh orang Kristen. Ya, kamu mewakili saya. Bunuh semuanya. Wah, hebat sekali. Dan tunduk takluk di bawah siapa? Barnabas. Dan didoakan oleh Ananias. Aku serahkan orang seperti ini tunduk pada kamu. Dan satu persatu tunduk. Dan barusan ini pemimpin gerakan ISIS bertobat.
masih muda, dan dia nangis ketemu Tuhan Yesus. Jemaah iblis itu loh, ditaklukkan Tuhan nih, tak taruh kamu punya kekuatan Injil kebenaran, dan kamu pegang namaku, tidak menyangkal aku taat, kamu ditaklukkan. Dan bukan hanya itu di luar, termasuk anak kita, keluarga kita, itu bisa ditaklukkan. Dan itu janji Tuhan loh. Masalahnya, beriman nggak kita? Nah, iman kita ini biasanya, karena ini ada nanti disinggung soal pencobaan. Tuhan tidak menghilangkan pencobaan, dan Tuhan Yesus berdoa begini. Aku berdoa, Tuhan, Bapa surgawi, Bapakku, jangan keluarkan mereka dari kesulitan hidup, penderitaan, kesusahan, dan kesesakan. Oh, taruh mereka di sana. Biarin. Asal apa? Engkau bersama mereka. Siapa yang menang? Nah, orang-orang yang dipegang oleh Tuhan. Dan kita tidak dicabut dari dunia yang begitu rusak ini, saudara. Nggak dicabut. Malah Tuhan, Yesus berdoa, jangan ambil mereka. Malah masukkan mereka di sana. Dan engkau tahu bagaimana engkau memelihara mereka. Nah, ini kemenangan kita di sini. Masalah dalam hidup kita nggak dicabut Tuhan. Jangan berdoa, Tuhan hilangkan masalah saya. Salah kamu. Tuhan Yesus nggak doa gitu. Tuhan Yesus tidak berdoa supaya kamu nggak ada masalahnya. No, supaya kamu disertai dan masalahmu satu persatu kamu taklukkan. Nah, itu masalah. Engkau akan melihat betapa hebatnya Tuhan menaklukkan segala masalah. Dan kita berpikir, kita doa, Tuhan, saya kondisi bangkrut Tuhan, ya Tuhan. Kita minta supaya dipulihkan keluarga kita, dipulihkan pabrik kita dan semuanya, kan gitu kan? Siapa yang gitu kan? Tuhan katakan, enggak, kamu harus ambruk dan kamu harus bangkrut. Kenapa? Untuk supaya bangkit lagi, bangun lagi. Itu tujuannya. Bukan kita menghindari kebangkrutan, menghindari rohani, jasmani, semua enggak. Dan bagaimana Tuhan menyertai Ayub, bagaimana Tuhan menyertai Daud, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dalam kehancuran, kebangkrutan hidupnya dia. Dan terbukti, ketekunan orang percaya, perseverance of the saints, itu adalah ujung kekuatan orang percaya. Ini jemaat Philadelphia. Ya, kita lanjutkan. Coba kita lihat. Ya, jemaat iblis. Perhatikan. Sesungguhnya 9b ya, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Oke, ini sudah lewat. Kita sudah jelasin. 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Siapa yang mencoba ini? Siapa aktor di belakang Tuhan Yesus ngomong ini? Iblis, saudara. Saudara mengalami kesulitan hidup semuanya. Siapa yang bikin? Tuhan mempersulit hidupmu? No. Kita mempersulit diri kita sendiri. Kelemahan kita, kesalahan kita, dan manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian kegelapan juga ikut-ikut di dalamnya. Ya udah, susah gitu. Tetapi, begitu Tuhan bersama dengan kita bisa mengubahkan semua ini. Saudara, kenapa saya itu bisa mengerti orang-orang karismatik Betani, orang-orang Pentakosta dan semuanya sangat menyukai khotbah-khotbah yang seperti tadi saya katakan. Karena nggak ada manusia yang nggak berharap itu, wah, ikut Kristen menderita, susah. Ikut Tuhan diberkati, perusahaan jadi besar, perusahaan kita beranak cucu, kita punya istri cantik, orang kaya, gitu kan? Oh, senang semua, saudara. Siapa nggak mau seperti itu kan? Kenapa? Ya karena itu yang memang diingini oleh dunia ini. Kenapa kita nggak fair berkhotbah bahwa orang Kristen ini bisa diberkati? Kita khotbah orang Kristen menderita terus. Siapa bilang? Abraham itu tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya loh. Bukan tambah miskin, enggak. Walaupun hidupnya penuh tantangan dan rintangan penderitaan, dia tetap diberkaya Tuhan.
Dan itu kenyataan hidup kita. Jadi satu sisi kita menderita, satu sisi kita tidak terima orang-orang yang berada dalam kesuksesan, yang sana juga nggak terima, sini nggak terima. Padahal kita harus lihat dalam Alkitab itu gimana. Jemaat Philadelphia, jemaat yang kaya luar biasa, bukan kekayaan jasmani, fisikal, harta benda, bukan. Kekayaan taat firman Tuhan, tidak menyangkal Kristus, tekun terus memikul salib. Nah, itu kekayaan rohani. Dan kekayaan rohani ini bisa melahirkan dengan kuasa Tuhan kekayaan-kekayaan yang berlimpah-limpah secara jasmani. Bisa nggak? Bisa. Tapi nggak semua itu bisa. Nggak semua Tuhan buka seperti itu. Tapi bisa. Nah, yang bisanya ini, orang-orang Reform, Puritan, Evangelical nggak mau khotbah. Nah, itu kesalahan besar kita. Kita bisa memenangkan, terang memenangkan gelap. Kita nggak pernah khotbah. Bagaimana saya memenangkan? Bagaimana saya bisa memenangkan suami saya yang tidak percaya Tuhan? Kawin nggak ngerti, nggak percaya Tuhan Yesus semua kan? Terus satu percaya Tuhan Yesus, suaminya nggak percaya Tuhan Yesus. Papa saya kan gitu. Didoain mama saya, doain terus. Dan dia percaya, dia bergantung pada Tuhan. Akhirnya percaya Tuhan Yesus pada akhir ujung hidupnya. Dari mana dia punya hati iman seperti itu? Kok doa terus gimana? Dari siapa bisa menerima itu? Saudara, karena ada kekuatan yang tadi dikatakan, asal kamu taat, kamu pegang namaku, dan kamu tidak menyakali aku, terus kamu bertekun, saudara, apa yang Tuhan kasih? Kamu mengalami apa yang Tuhan berikan pada kamu. Itu akan dibuka satu-satu. Saudara, ada tabur tuai. Ini hukum tabur tuai ini agak jarang dikhotbahkan secara aplikatif. Saudara perhatikan. Selama kamu nggak tabur, kamu nggak akan nuai. Kamu tabur apa? Tabur, contoh, uang. Kamu nggak akan nuai selain uang. Saya tanam jeruk, lahir jeruk. Betul kan? Karena hukum tabur itu adalah hukum jenisnya apa kamu tanam. Saya menanam firman Tuhan. Saya mendapatkan jiwa orang yang Tuhan kasih. Betul kan? Terus ada orang nanam, wah saya sangat tergerak mau kasih beasiswa. Dalam arti dia memberikan uangnya. Saudara tahu, orang-orang yang mengalirkan uangnya seperti itu balik itu uang lagi, nggak yang lain. Kalau nggak percaya tes Alkitab. Saudara, kalau saudara tahu, ini banyak rahasia dalam hidup saya pribadi dan hamba-hamba Tuhan yang kadang-kadang nggak mau sharing. Dalam segala kesulitan, ini contoh, saya berkomitmen. Saya berkomitmen saya harus mengabarkan Injil. Apapun yang harus dikabarkan, kesulitan apapun, saya harus mendahulukan kehendak Tuhan. Saya sulit, dalam arti ada kesulitan dalam hidup saya. Kesulitan keuangan, kesulitan macam-macam gitu kan. Tapi saudara tekun, taat, dan setia tetap pegang itu. Kenapa? Pada waktu kamu kerjakan itu, kamu sedang menanam investasi, tanda petik, surgawi. Apa yang kamu tanam? Uang di misi. Tuhan akan kasih apa? Berlimpah-limpahnya uang misi ngalir ke kamu nanti balik. Dan itu hukum Tuhan. Kamu tanam apa? Kamu tanam, ini contoh orang, suka ngasih orang makanan. Ini seorang ibu cerita. Suka ngasih makanan. Orang miskin ngasih makanan. Saudara, begitu dia tua, dia mau mati. Dan dalam kesulitan, dia punya anak. Nggak pernah satu hari itu kekurangan makan pun. Kenapa? Karena dia menanam makanan, Tuhan kasih orang semua melayani, tiap hari ngasih makanan. Karena ini. Dan tidak ada satu hari lewat orang kosong ngasih makanan. Dari mana? Nggak tahu dia. Dan itu tabur Tuhan. Saudara, kalau kita nggak pernah nabur, jangan mengharap penuh. Oh Tuhan, nggak bisa. Makanya saya ngomong, kenapa orang-orang Pentakosta itu
luar biasa dan mereka berpikir wah nanam ini tapi keliru konsep gitu aja. Konsepnya keliru apa? Karena dia menuntut. Kalau kita kan enggak, itu adalah hasil buah. Ada puji Tuhan, enggak ada ya Tuhan yang punya kuasa. Nah itu kita nggak pernah memaksa Tuhan. Tapi hukum tabur tua itu ada. Saya sering ngasih orang, ini waktu saya masih SMP, tas, baju. Saya sampai hampir 20 tahun pelayanan, itu setiap tahun, setengah tahun, dapat baju, bisa 3-4 baju. Dan selalu saya bagiin baju. Dari pabrik tekstil ini, dari ini, Pak, ini ada bagi, ini Pak, khotbah dikasih baju, khotbah. Saya tanam baju, dapatnya baju. Saya tanam tas, dapatnya tas. Dan itu kenyataan. Saudara kalau nggak mau tes dalam hidupmu. Tes. Kenapa saya nggak diberkati ya? Gimana kamu diberkati? Nanam aja enggak. Nabur aja enggak. Diberkati apa kamu? Ada satu orang yang dalam kesulitan. Ini satu cerita. Dalam kesulitan utang. Saudara, pokoknya dia dalam kondisi terpaksa dan semuanya karena kalau nggak salah kebakaran. Rumahnya kebakaran. Jadi nggak punya rumah. Udah kebakaran. Karena dia pernah nolongin orang. Pernah ngontrakin orang rumah. Pernah membuat orang itu datangi orang dan kemudian banyak pokoknya berkaitan dengan rumah. Saudara tahu? Orang itu yang rumahnya kebakaran. Ditawari orang kaya. Kamu pilih rumah ini. Nih, ada 2 rumah. Dan ini bukan rumah biasa, di Citralen. Kamu pilih yang di Citralen atau yang di daerah Dharmusada. Pilih. Dia tanam rumahnya kebakaran. Ya Tuhan, rumah saya habis. Saudara tahu? Sampai anaknya pun dikasih rumah. Oleh Tuhan. Saya menanam misi, maka saya dapat jiwa-jiwa di misi. Saya nggak pernah berpikir saya bisa melayani di MTS. Ini saya barusan melayani di MTS, kira-kira masuk dalam tahun keempat. Waktu kita mulai di sini, kita masuk gereja GCKI. Gereja GCKI punya sekolah MTS di Lembang itu, ada GCKI kan di sebelum Shalom, Wisma Shalom, itu ada tulisan GCKI kecil. Nah itu di situ. Ini anak-anak ini semua di situ. Si Nathanael Putra sekolah di sana. Dan kemudian Tuhan atur udah lama 20 tahun saya nggak pernah ke sana. Terus dia Tuhan itu balik lagi. Saudara, apa yang saya lihat? Yang ditanam itu firman, saya dapatnya hamba-hamba Tuhan. Yang dibukain pikirannya semua. Dari apa? Dari firman Tuhan. Jadi saya tanam apa ya dapatnya apa? Nah, jemaat Philadelphia itu nanam apa dia? Saudara kita akan lihat ini ya. Coba kita lihat baik-baik ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kita itu mendapatkan tidak dilewatkan pencobaan, tapi kamu akan menghadapi, dikatakan, aku akan melindungi engkau. Tuhan sendiri loh yang janji, bukan orang lain. 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Betul ya? Di Semirna, saudara, yang disuruh mereka untuk pegang, itu hal-hal yang bersifat, yang masih ada kamu pegang. Ini enggak, yang sudah ada, yang sudah jelas, yang sudah betul-betul utuh. Nah, kamu pegang. Jemaat Tiatira, itu sumbunya tinggal sedikit. Nah, kamu lihat itu, kamu berpengharapan. Dari yang sedikit pengharapannya, sampai pengharapan begitu besar imannya, Tuhan tidak pernah tinggalkan gerejanya. Termasuk diri kita semua. Dan keluarga kita. Kita lihat. 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ.
Dan daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku Yerusalem, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, kita lihat secara singkat. Kota Philadelphia itu artinya apa? Philadelphus, ya dari kata phileo, kasih persaudaraan. Pendirinya adalah Raja Attalus II, sekitar tahun-tahun ya mungkin awal-awal Masehi. Dan bermarga Philadelphus. Itu Philadelphus itu marga ya. Jadi marga. Dan dipersembahkan pada siapa? Seorang saudara yang sangat-sangat baik dengan dia, dan dia menghormati saudara ini waktu dia dalam kesusahan. Eumenes ini memberikan hidupnya dan memberikan semua kepada dia. Jadi begini, saudara, kalau ada saudara, terus kita dalam kesusahan, saudara ini mau, aduh saya nggak bisa ya, saya perlu bantuan, nggak usah dibantu, saya kasih. Kamu butuh berapa? Saya kasih. Masih kurang, saya kasih. Karena saya ada. Nah, untuk mengenang kemudian Attalus ini menjadi pembesar, menjadi raja, maka dia mengingat saudaranya Eumenes ini. Begitu baiknya persaudaraan itu, dia mendirikan kota atas nama Attalus Philadelphus. Untuk siapa? Eumenes. Persaudaraan yang sangat luar biasa. Mau berkorban, mau susah, dan semuanya. Nah, saudara, kota ini menghubungkan Eropa Timur dan kemudian Asia dan Eropa, Timur dan Barat. Jadi kota ini adalah kota 7 gereja, sebenarnya 7 transit ya. Jadi itu tempat di mana orang-orang transit dari ke sini, ke sana, ke Asia, ke Eropa. Itu kota yang ada di sekeliling sekarang Turki itu gereja-gereja transit. Jadi saudara perhatikan, kalau kita mendirikan pelayanan gereja yang akan diberkati Tuhan, itu cari kota transit. Kota yang akan dilewati banyak orang. Dan disitulah beritakan firman Tuhan. Dan 7 gereja didirikan Tuhan di kota-kota transit. Ataupun mungkin Indonesia kota kecil. Yang transit mana ya? Semarang itu transit. Karena ibu kota itu Bandung. Dan yang besar lagi Surabaya. Nah transit di mana? Di Semarang. Nah perjalanan transit itu. Nah, kota-kota ini yang kemudian menjadi incaran dan menjadi tempat di mana banyak sekali yang akan membuka pelayanan di sana. Ini cuman secara metode ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Menghubungkan timur dan barat, dan saudara itu ada artinya nanti. Dikatakan ada satu situs arkeolog. Ya, kita lihat gambarnya. Nah ini. Saudara, nah di pintu masuk kota Philadelphia ada perkataan yang ditulis ini. Pintu kota tidak pernah tertutup dan terbuka selama-lamanya bagi semua orang yang mau mendapatkan persaudaraan dan mendapatkan satu kasih yang murni dari sesamanya. Ini kota sangat ramah. Gereja yang sangat ramah. Yang menjunjung tinggi Kristus sebagai kebangsaan kita. Jadi tidak peduli kamu bangsa apapun, kami buka, silakan. Mau Arab, mau orang Cina, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang dari Afrika, mau dari siapapun, hitam, putih, kuning, hijau gak ada. Kan manusia nggak ada yang berwarna hijau, kecuali buta hijau. Surat ini kota, di depannya ditemukan satu perkataan bahwa kami membuka kota kami dan kami tidak pernah menutup, dan siapapun silakan datang. Kami kota persaudaraan. Ada loh kota seperti ini, dan gereja Tuhan dijadikan oleh Tuhan Yesus. Kamu harus seperti kota ini. Pintunya dibuka. Nah, di sini ya. Kemudian kita lihat. Aku telah membuka pintu bagimu dan tidak ada yang bisa menutup. Siapapun tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan menutup, nggak ada yang bisa bukanya. Jadi ini adalah pintu kerajaan Allah, pintu Injil. Pintu pekabaran Injil yang diberikan Tuhan. Dan dari mana mereka bisa tertarik masuk dan kepingin mendengar Injil? Karena kasih persaudaraannya yang luar biasa. Contohnya yang hebat sekali itu. Tetapi ya saudara, ada suatu kenyataan yang lebih rumit lagi kota ini.
karena seringnya gempa, karena gempa gunung berapi, dan kota itu akhirnya hancur lebur. Dan pada abad 17 ada gempa yang kuat sekali dan gunung meletus. Maka seluruh kota itu menjadi tanah terbakar, sebutannya. Jadi Philadelphia itu menjadi tanah terbakar. Jadi kota itu kehujanan abu, dan kemudian lavanya datang semua dan berantakan semua, kena gempa bumi. Wah, pokoknya itu. Dan saudara tahu bahwa kota itu akhirnya tidak dimasukin mereka, dan mereka tidak mau tinggal di dalam kota. Mereka takut kena ambrukan dan semuanya, mereka berada di luar kota. Di luar, bukan di tengah-tengah kota itu, tapi mereka di luar. Mereka banyak tinggal. Kenapa? Takut gempa lagi, ambruk lagi. Dan mereka tidak tinggal di dalam kota. Dan ini yang dikatakan, engkau tidak seperti mereka. Imanmu tidak seperti orang-orang Philadelphia. Kamu terjadi gempa dan hancur di situ pun, kamu tetap di dalam. Kalau orang-orang Philadelphia, dia keluar semua. Dia cari amannya. Tapi engkau, jemaat Philadelphia, engkau tetap di dalam, dan engkau masuk dalam pencobaan, dan engkau menikmati semuanya, dan tanah terbakar dan kesulitan itu, engkau tetap di tengah-tengah itu. Dan itu bedanya Philadelphia, penduduk dengan jemaat. Imannya beda. Dunia mencari amannya keluar, orang-orang Kristen, no, saya masuk. Dan saya masuk untuk apa? Untuk menolong saudara yang tidak bisa keluar dari sana. Dan dia tolong. Dan itu Philadelphia. Jemaat Philadelphia. Saudara, kota misionaris, kota Injil Kerajaan Allah, dan di situ Tuhan memegang kunci kekuatan yang luar biasa. Kunci Daud. Saudara-saudara, perhatikan Daud menaklukkan raja-raja semua tempat-tempat yang ada pada zaman dia. Dia memegang kunci. Kuncinya apa? Kamu berdamai dengan saya, kuncinya aku buka semuanya. Engkau bisa menikmati semua hasilnya orang Israel, dan engkau bisa bersama dengan kami, dan engkau saudara kami. Dan itu Daud. Hebatnya luar biasa. Jadi kenapa Salomo menjadi besar sekali? Itu bukan karena Salomo, karena Daud mengikat persaudaraan dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Kunci Daud. Perjanjian-perjanjian dia buat, seperti Jimmy Carter. Semua perjanjian damai yang sekarang ada ini, yang bisa mengikat orang-orang Palestina yang Timur Tengah itu gak berperang, itu adalah karya Jimmy Carter, seorang guru sekolah minggu Baptis, menjadi presiden. Dan dalam hidupnya, dalam setiap minggu, dia berjalan dan dia membuka perdamaian terus, sampai dia keluar dan dia tidak jadi presiden. Dan dia sudah ratusan janji perdamaian. Siapa dia? Jimmy Carter. Nggak ada permusuhan. Dan waktu dia semuanya tenang, semua Amerika. Nggak kayak sekarang ini. Kayak nasi semarwet. Tahu nasi mawut? Semuanya, pokoknya dia aut-aut kan. Walaupun enak gitu kan. Pokoknya semua nasinya, sayurnya, ya nasi mawut aja. Dan Amerika sekarang mawut. Tapi zamannya Jimmy Carter, wah, Amerika terkenal menjadi Philadelphia country. Penuh dengan damai. Semua itu bersaudara. Sampai dia datangi orang-orang bermusuhan, dia datangi satu-satu. Dan mirip dengan sampai ini Pak Jokowi. Putin didatangi. Zelensky didatangi. Nggak ada loh presiden seperti itu. Saudara, Indonesia tahun 45, kemungkinan besar, saya percaya, Tuhan jadikan negara ini negara yang istimewa. Dan sekarang mulai terlihat semua gerakan. Mulai dari American Idol, Indonesia masuk, satu anak namanya Putri menggoncang dunia dengan suaranya. Saudara belum tahu. Dan beberapa orang Indonesia masuk ke London, Inggris, Got Talent, British Got Talent, itu masuk ke sana dan mereka memukul. Dan orang-orang Indonesia mulai nyusup kemana-mana. Mereka heran, ada orang Indonesia orang kayak gini ya, orangnya buta lagi. Sampai seluruh stasiun Amerika itu mengundang orang ini dan menjadi miliarder langsung dalam waktu cuma sekejap. Si Putri jadi miliarder langsung. Pendapatannya
1 bulan sekitar 80 miliar. Hanya karena nyanyi gitu aja. Tapi yang kita lihat bukan soal pribadinya, bagaimana bangsa ini disiapkan Tuhan dan bagaimana bangsa yang berada di persimpangan transit bangsa-bangsa Indonesia menjadi kunci di masa mendatang membuka kunci kerajaan Allah. Dan itu Indonesia. Dan semua akan melihat Indonesia. Kenapa? Karena seluruh hampir 80% sumber daya itu ada di Indonesia. Nikel apa semua Indonesia. Ini kalau yang pegang salah, presidennya salah, itu rusaknya tahun 2045, bobroknya nggak karu-karuan. Tapi kalau benar, wah, saudara, kita bersyukur, ya kita berdoa. Nah ini kenyataannya, oke ya. Nah, saudara perhatikan, jadi ujian, pencobaan dan model kesetiaan, ketabahan, ketekunan itu adalah Philadelphia. Bahkan sampai saudara, gempa bumi sekalipun, tanahnya menjadi angus sekalipun terbakar, orang-orang percaya masuk ke dalamnya dan dia tidak tinggalkan kota, dia memberitakan dan Kristus bersama dengan dia. Dan itulah orang percaya. Jadi saudara jangan melarikan diri dari permasalahan. Hadapilah semua satu persatu dan taklukkanlah. Karena terang menaklukkan kegelapan. Jangan melarikan diri. Saya selalu diingatkan oleh papa saya. Kamu ada masalah sedikit, melarikan diri. Jangan mau. Jadi beritahu begini, wataknya binatang pun lebih baik dari kamu. Tersinggung ya, waktu SD itu dia ngomong gitu, mentalmu itu ya lebih baik anjing daripada kamu. Kenapa? Anjing mau belajar, kamu nggak mau belajar. Saudara lihat itu. Anjing tahu diri, tahu siapa yang ngasih makan, dia tahu. Kamu tuh anak kadang-kadang kurang ajar, nggak tahu. Udah dikasih makan sampai besar, udah di sekolahin gini, masih caci maki mamanya lagi, papanya lagi. Kamu tuh bukan manusia, binatang pun nggak lakukan seperti kamu. Manusia lebih dari binatang dosanya. Nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, nggak tahu budi. Kita kadang-kadang lihat anak kita dalam hubungan, kok beda ya zaman dulu dengan zaman sekarang. Bedanya apa? Saudara wataknya beda. Saudara tahu kalau di jalan itu ya, orang Amerika, orang Jepang, orang Korea, kalau dikasih jalan, apa yang mereka lakukan? Mereka berhenti dulu, hormat. Orang sini, ngomong aja gitu. Udah diingetin, marah dia. Dan enggak itu. Revolusi mentalnya di mana? Udah salah, ngotot, mancem-mancem lagi. Saya sering orang, waduh, ini mobil saya tuh sering keserempet. Sekarang udah ada mobil. Keserempet gitu kan. Udah nyerempet, udah ngelukai mobil. Kan saya mesti keluar uang untuk perbaiki itu. Malah dia nuntut, motor saya rusak. Kamu yang nabrak saya. Kok kamu nuntut gimana kamu? Terus ini saksinya itu tahu, iya Pak, Bapak itu nabrak. Dia yang ditabrak kok Bapak minta ganti rugi. Yang benar siapa? Di Indonesia hukum terbalik. Yang ngotot pasti menang. Betul kan? Di sini tuh yang ngotot menang lah pokoknya. Kita yang menang belum nggak ngotot ya kalah kamu. Jadi yang ngotot pasti menang. Oke, kita lanjutkan. Saudara kita bahas 3 perkataan secara singkat. Yang kudus, yang benar, dan kunci. Perhatikan, saudara, waktu Yesus dikatakan oleh semua orang-orang yang bertemu dengan dia, mulai dari Petrus dan sebelum Petrus, ada setan-setan di Gedara dan di Gerasa. Waktu orang gila itu dirasuki 2000 setan. Apa yang dikatakan semua setan ini? Satu hal, saudara. Mengatakan apa? Engkau yang kudus dari Allah, yang kudus, dan engkau yang diutus yang benar dari Allah. Dan setan semua tahu siapa Yesus. Jadi supaya saya bisa menghadap setan gimana? Kamu tahu dulu yang kudus, yang benar. Dia memegang kunci. Kamu kenal dia. Dan kamu pakai nama dia. Ngusir setan itu. Dan setan semua takut. Kenapa? Karena setan-setan begitu ketemu Tuhan Yesus. Jangan bunuh saya. Jangan hukum saya, belum waktunya ini. Nanti itu setan semua.
Saudara, kenapa nama Tuhan Yesus itu di telinga kita jadi biasa, tapi di telinga iblis mereka takut? Mereka menyebut nama Tuhan itu, oh mereka gemetar. Kita nyebut nama Tuhan, nggak apa-apa itu. Saudara, kalau saudara renungkan, kenapa orang Israel tidak boleh menyebut nama Tuhan sia-sia dan mengatakan Yahweh? Ini pun saya nggak boleh. Saudara, kenapa? Saudara, ada peristiwa banyak di sana. Apa peristiwanya? Orang yang salah nyebut, salah ngomong, itu mati langsung. Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, Tuhan binasakan. Dan itu terjadi, puluhan orang yang menyebut nama Tuhan sia-sia, mati semuanya. Dan mati melalui Tuhan langsung dimatikan atau dirajam oleh bangsa Israel. Kamu nyebut nama Tuhan sia-sia, hukumannya mati. Dan kita nyebut nama Tuhan Yesus, malah jadi jampi-jampi, tahu nggak? Tuhan Yesus tidak berubah, dan semua orang pakai begitu. Terus kita pikir senang, orang senang, wah ini penginjilan, gobloknya luar biasa kan? Kita bangga, oh nama Tuhan Yesus, sampai orang-orang agama lain itu pakai nama Tuhan Yesus, TikToknya gini. Kamu sedang dihina. Yesusmu direndahkan, jadi TikTokan. Apalagi Yesus yang dipakai itu diadu dengan dewa Zeus. Ada loh game. Tuhan Yesus jadikan game dan dilawankan di apa? Hercules. Kalau perlu Krishna, Wisnu. Dijadiin game. Seberapa sih Tuhan Yesus kekuatannya? Wah, Krishna punya apa? Oh, dia bisa gini. Oh, dia bisa buka mulutnya. Semua semesta alam dalam mulutnya. Kan gitu Krishna kan? Tuhan Yesus bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Allah dia dengan Krishna. Nah, saudara, kadang-kadang kita membuat konsep Tuhan kita itu seperti itu, begitu rendahnya. Ya, menyebut nama Tuhan itu, karena sekarang ini nggak ada efeknya, ya kita nggak apa-apa gitu. Waktu zaman Israel kamu sebut, malah mati kamu. Nolongi Tuhan, Tuhan perlu ditolong. Si Uza itu pegang tabut perjanjian mau jatuh, itu keretanya mati, saudara. Mati. Itu orang Israel. Orang Israel pegang nolongi Tuhan, mati. Kenapa? Waktu Daud berdoa menangis takut sekali, dia ngomong begini, Tuhan, kalau kamu yang menghukum, binasalah saya. Dan dia mengatakan satu kalimat lagi, jangan sampai rohmu tinggalkan saya, Tuhan. Matilah saya, nggak ada harapan. Ini bukan roh yang turun masuk melantik raja gitu kan, terus memakai roh, bukan. Ini roh keselamatan, roh Tuhan yang tinggal tetap. Dan Daud mengatakan, Tuhan, dosaku begitu besar, jangan tinggalkan kamu, jangan meninggalkan rohmu itu, jangan keluar, jangan tinggalkan saya. Jadi dari awal keselamatan, Roh Kudus dan perjanjian baru berjalan sama, nggak beda. Ya. Oke, sekarang yang benar. Saudara, kalau iblis mengaku seperti murid-murid mengaku semuanya, nah Tuhan itu siapa sebenarnya? Dia adalah Allah sendiri, dia Yahweh. Saudara, iblis dengan Mikael nggak takut loh. Dia berperang dengan Mikael. Tapi waktu ketemu Tuhan, runtuh dia. Mau perang, dia nggak memerangi Tuhan. Nggak mungkin. Mikael berperang, gitu kan. Tapi begitu Allah di depannya, langsung setan semua 2000. Siapa yang bisa berdiri melawan Tuhan? Nah, yang kedua adalah yang kudus itu selalu yang benar. Apa yang benar? Itu artinya adalah sungguh-sungguh, bukan yang palsu. Bukan mempunyai bayangan. Lidahnya bercabang. Hatinya bengkok semua. Enggak. Jadi dia tuh yang benar itu artinya yang lurus dan tidak ke kiri ke kanan. Kehendak Bapaknya, kehendak Bapaknya. Nah, dia yang benar. Dia melakukan dengan kebenaran, dia yang kudus dan benar. Dan saudara, satu-satunya manusia yang disebut sebagai yang kudus yang benar itu hanya Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Dan di dalam mulutnya tidak ada tipu muslihat.
Dia berkata semua apa adanya dan tidak ada kepalsuan. Tidak ada motivasi lain. Saudara, kita manusia sulit sekali belajar seperti ini. Bagaimana saya bisa berhubungan tanpa motivasi, betul-betul pelayanan? Saudara belajar. Saya beritahu. Ya. Ini kita belajar praktis. Ada orang datang pelayanan. Ya kan, datang. Wah, begitu begitu antusias, begitu baik, dan kemudian dia mengalami kehidupan. Pertama sih lancar-lancar saja. Udah begitu kehidupannya susah, dan kemudian banyak tantangannya. Dia mulai mempertanyakan kepada pendetanya. Kenapa jadi orang Kristen tambah susah? Kenapa sekarang saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Setelah saya tanya sekarang, kamu tuh sebenarnya melihat siapa? Kamu melihat permasalahan hidupmu lebih besar dari melihat Tuhan? Kamu pegang Tuhan? Atau kamu lagi lepasin Tuhan? Kamu lagi kebingungan mau pegang siapa? Permasalahan hidup kita adalah yang tadi itu, 3. Saudara, tidak mau ikut Tuhan, menaati Tuhan, tidak menyangkali Tuhan, dan tidak mau terus taat. Nah, jemaat Philadelphia dalam kondisi apapun dia sulit semua, dia tetap pegang, dia tetap taat sampai mati, dia tetap taat. Nah, itu kekuatannya itu seperti itu. Kalau kita bisa melakukan ini, saudara, semua yang menggocok kita, lingkungan, kondisi, dan kita berperang rohani kan, kegelapan-kegelapan itu kan mempengaruhi orang sekitar kita. Saudara, waktu kita pegang tekun dan kita tekun, itu runtuh satu-satu itu. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus itu kenapa nggak pernah takut? Dia mau mati, dia mau menderita, nggak pernah takut. Dan mati-mati aja dia. Dan dia bisa melihat malaikat. Saya tanya, siapa yang pernah melihat malaikat? Saudara, saya percaya ada orang-orang tertentu yang bisa melihat malaikat. Dan itu anugerah Tuhan. Sama seperti lihat setan. Tapi saya tidak berkata di sini itu nanti jadi orang yang tanda petik ya. Kalau pendeta jadi super pendeta gitu. No, saudara. Semakin orang itu diberi berkat untuk bisa melihat malaikat, dia semakin rendah hati dan tidak sembarang ngomong hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena resikonya itu kematian dia. Kalau dia salah ngomong tentang kejadian ini, dan dia ngomong dia kemudian menyesatkan orang, ini semua anugerah penampakan itu berbalik menghakimi dia dan dia binasa. Di dalam Alkitab, coba sebutkan orang-orang pernah lihat malaikat. Coba. Perjanjian Lama. Yakub pernah. Dan banyak sekali. Gideon. Ya kan? Yosua. Musa bukan lihat malaikat. Dia bertemu dengan Tuhan. Perjanjian baru siapa yang bisa melihat malaikat? Dan berkali-kali lihat malaikat. Petrus. Paulus. Dan saya percaya hampir semua rasul pernah lihat. Nah, saudara, mungkin bagi kita hal seperti ini adalah hal yang tanda petik, wah Pak, nanti Bapak jadi sesat. Kenapa? Kayak gereja sebelah. Beraliran roh malaikat-malaikat. Bukan, saudara, ini kenyataan. Saya tidak ngajar yang aneh-aneh. Tapi kita harus melihat bahwa kita mengakui bahwa malaikat itu ada dan masih bekerja sampai sekarang. Iya. Cuman kita nggak rasakan. Melindungi kita dengan cara yang Tuhan berikan semuanya. Bisa. Tapi kita nggak tahu. Nah, malaikat jemaat Philadelphia itu adalah pemimpin-pemimpin yang disebut sebagai malaikat utusan Allah. Itu adalah orang-orang yang punya kendali di gereja, yang Tuhan pegang, yang Tuhan kasih, dan itu yang punya hak. Dan di dalam Alkitab disebut sebagai penatua-penatua, termasuk di dalamnya pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Dan juga diaken dan semuanya. Itu disebut di situ, ya. Oke, jadi yang benar ini adalah orang yang tidak pernah lepas dan lurus dan tidak pernah mengucapkan kata-kata dan palsu apapun sampai Tuhan harus mengatakan apa?
tunjukkan pada saya. Nah, ini arti yang benar. Kalau ada satu kalimat saya yang salah dan saya melanggar firman Tuhan atau melanggar ucapan saya sendiri, buktikan saya pernah melakukan dosa. Itu artinya yang benar. Yang kudus, yang benar, dan dia mengatakan apa? Kalau aku yang kudus, yang benar, jangan lupa, aku yang menentukan buka tutup hati manusia. Siapa yang kudus dan siapa yang benar, siapa yang dibenarkan Tuhan, dia tentukan semua. Aku memegang kunci. Aku berdaulat membuka dan tutup kunci. Jadi jemaat Philadelphia itu adalah jemaat yang dilindungi Tuhan, dan Tuhan mengusir orang-orang di lingkungan jemaat Philadelphia yang bukan menyembah Tuhan. Jemaat iblis siapa itu? Orang-orang Yahudi yang masuk Kristen dan membawa Yahudinya dan memaksakan keyahudiannya, sunatnya, Tauratnya, dan masuk di dalam. Tuhan katakan apa? Aku akan berperang dengan mereka, aku akan buang mereka semua. Maka kenapa orang Yahudi sampai sekarang benci Tuhan Yesus? Sudah tahu sebabnya? Karena mereka disebut jemaah iblis. Ini kan yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Orang-orang Yahudi yang tidak terima Tuhan Yesus itu adalah anak buahnya setan semua. Sampai sekarang ini ya. Sampai hari ini orang Yahudi tidak percaya dan mereka menghina Tuhan Yesus. Walaupun Amerika dan Israel berhubungan dalam politik dan saling membantu dalam politik karena anugerah Tuhan. Tapi mereka semua ditanya tentang Tuhan Yesus. Kemarin ada yang menanyakan, 100 orang Yahudi ditanya, kamu kenal nggak Tuhan Yesus? Jesus Christ. Ada ini di YouTube. Saudara, hampir semuanya nggak mau tahu. Dan tidak ada satu yang percaya pun. Yesus adalah Mesias. Kenapa gereja-gereja di Indonesia mau ngirim uang untuk mendirikan bait Allah yang ketiga? Di Bandung ada beberapa gereja yang rada gila gitu kan. Ngirim duit, katanya kita mau kirim uang 2 miliar. Untuk apa? Mempersiapkan bangsa Israel membangun bait Allah. Dan kita akan mendukung mereka. Bait Allah sudah dihancurkan. Kenapa bait Allah pada abad 70? Tahun 70, abad pertama itu, Tuhan hancurkan. Ini ada sebabnya. Salah satunya sebab adalah Philadelphia. Ini kuncinya terakhir. Kenapa bait Allah dihancurkan Tuhan? Saudara tahu sebabnya? Pada jemaat Philadelphia, ada peraturan yang dibuat oleh orang Yahudi, dan mereka rapat dalam keputusan bersama, dan ditandatangani dan disahkan oleh pemerintah Romawi, dan orang yang pertama mengesahkan itu yang menjalankan dari Rasul Paulus. Apa isinya? Seluruh sinagog, masjid-masjid kecil, seluruh peristiwa dan seluruh tempat yang ada untuk ibadah orang Yahudi, itu orang Kristen tidak boleh masuk, bunuh mereka semua. Dan itu keputusan. Disteril. Dan Paulus punya tugas, dan beberapa anak buah dari semua, mereka punya orang-orang banyak, dan mereka bergerak membersihkan sinagog-sinagog, bait Allah di kota-kota itu, orang Kristen bunuh semuanya, dan dibersihkan Tuhan. Dan pada saat tahun 70, akhirnya Tuhan runtuhkan. Dan dikatakan, aku tidak membangun kembali bait Allah. Aku sudah bangun dalam tubuh anakku. Jadi jangan mimpi lagi, saudara. Lalu kemudian mau bangun bait Allah lagi, saudara. Ini ide dari mana? Dari mana? Ya dari jemaah iblis yang mau mendirikan kembali dan mau mengangkat Mesias yang baru. Ini kan iblis. Antikristus akan datang di mana? Di Yerusalem itu. Saudara, kita baca dalam kitab Wahyu, Antikristus itu nanti di tempat di mana Yerusalem yang lama, di kota yang lama, Yerusalem baru kan dari surga, dikatakan di sini. Turun dari surga, bukan dari bumi. Nah, Yerusalem yang baru turun dari surga, itu akan menghancurkan Antikristus yang ada di Yerusalem yang lama, yang bertata di sana, disanjung, dipuja-puja, disembah oleh orang Israel, dan di situ dihancurkan.
Dan itu penghakiman terakhir dan penghakiman yang tidak bisa dihentikan siapapun. Jadi kita sedang melihat satu karya iblis bekerja di akhir zaman, itu akan menggolkan pembangunan ini. Dan pasti gol. Kan enggak? Pasti terjadi. Pasti. Tetapi nanti begitu mereka siap, seperti tahun 70 Masehi, nanti akhir zaman, sama semua bentuk-bentuk seperti itu Tuhan hancurkan semua. Dan kiamat. Tidak ada ampun lagi. Jadi kenapa jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang betul-betul dirindukan oleh Tuhan? Karena mereka tidak lagi membuka diri seperti orang Israel, mengusir semua orang Kristen, dan orang-orang yang percaya pada Tuhan itu tidak memperbolehkan orang Israel yang setengah hati, yang masih Tauratisme masuk dan kemudian mencampurkan semua dengan ajaran Kristus. No, nggak terima. Semua dibakar oleh Tuhan, diusir oleh Tuhan. Dan itu jemaat Philadelphia. Jemaat yang murni, yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci kerajaan ada di tengah-tengah mereka. Dan yang bisa memisahkan. Saya merindukan itu, saudara. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur. Kami bersyukur di hadapan-Mu, Bapa. Betapa mengerikan sekali. Jika kami menyadari begitu banyak anak-anak-Mu, gereja-Mu, mereka tidak pernah menyadari akan pemisahan dari Tuhan. Engkau yang kudus, yang benar, memegang kunci kerajaan. Dan Engkau membawa satu hidup jemaat yang berkemenangan. Jemaat yang tahan terhadap derita, ujian, pencobaan. Dan Engkau tidak meninggalkan mereka, serta tidak mencabut mereka dari dunia ini, yang penuh dengan onak dan duri. Tetapi Engkau membuktikannya kepada dunia, dan membuat orang-orang itu akan sujud menyembah Engkau, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melihat gereja Tuhan adalah gereja yang layak untuk dipuji, karena Engkau ada di dalamnya. Kami bersyukur Tuhan, karena gelap tidak pernah memenangkan pertarungan dalam peperangan Tuhan. Perang itu pasti menakutkan. Biarlah janji Tuhan ini menjadi satu kekuatan iman dan harapan kami. Apapun yang kami lihat Tuhan, kami percaya Engkau berdaulat, Engkau memegang kunci, Engkau bisa menutup dan Engkau bisa membuka. Tetapi biarlah kami selalu berdoa bagi hati orang-orang berdosa untuk selalu Tuhan bukakan. Dan orang-orang yang layak dibinasakan seperti jemaat iblis, Tuhan tutup dan tidak akan buka-buka untuk mereka. Dan itu adalah kekuatan keadilan Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.